Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Agim Channel. Salam sejahtera bagi kita semua, terutama kepada rekan-rekan saya, para operator keuangan desa ataupun operator sistem keuangan desa, para pemerhati desa, para pejuang desa, dan para penggiat desa yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai dimanapun berada, ya, ataupun yang sedang memantau, sedang mengepoin channel Agim ini, meskipun dengan video-video yang ala kadarnya. Dan kemudian pada postingan kali ini, sebetulnya nggak kurang begitu populer sih postingannya, tapi setidaknya ini bisa memberikan motivasi ataupun istilahnya mengingatkan kembali kepada rekan-rekan mumpung kita masih di tengah perjalanan tahun anggaran, sebelum kita berada di penghujung anggaran ataupun di tahun anggaran, di akhir tahun anggaran. Tidak ada salahnya kita mengingatkan kembali sejak hari ini, tentunya masih dengan seputar penggunaan Siskedes ataupun sistem keuangan desa. Dan kebetulan juga sebetulnya Mimin pun hari ini pingin gitu aja gitu membagikan beberapa hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan Siskedes ini. Dan kebetulan juga saya rasa sudah lama Mimin itu belum mengupdate ataupun membagikan video-video terkait dengan penggunaan Siskedes. Sebetulnya untuk postingan kali ini tidak begitu saya konsep seperti yang diharapkan, tapi setidaknya ini akan memberikan sebagai early warning saja buat rekan-rekan terkait penggunaan Siskedes dan mengingatkan juga terkait dengan beberapa fitur ataupun menu-menu yang ada di Siskedes. Yang pertama mungkin ini terkait dengan Siskedes yang kadang suka error APBDes yang tidak nyambung, ataupun bukan APBDes tapi database-nya yang tidak nyambung. Ini perlu diperhatikan terkait pertama adalah koneksi datanya. Pastikan bahwa ini sudah terkoneksi ya dengan database-nya dan sudah pas, jadi sehingga nantinya tidak keluar muncul pemerintah kabupaten simulasi gitu kan. Pastikan bahwa aplikasi dengan database-nya dia ada dalam satu folder seperti ini, dan ini bisa dibuktikan juga dilihat di foldernya dia ada atau tidak gitu kan, database-nya tuh. Terus juga ini ada di sini bukan database-nya ada dalam satu folder dengan aplikasi yang digunakannya. Dan untuk memastikannya lagi bahwasannya database-nya ini ada dalam satu folder itu, kita lihat di config-nya. Kadang ini yang kurang disadari oleh rekan-rekan ya. Ini yang sudah kadang diabaikan. Ini config ini, file ini sangat penting. Ini sebagai file yang untuk mengarahkan si aplikasi exe-nya yang ini itu akan terkoneksi dengan database aksesnya seperti ini. Nah, kita lihat di sini ada pengarahan file. Nah, ada pengarahan file database, dia berada di drive K folder 2020 Siskedes 2020. Nah, lalu data APBDes 2020. Dan ini adalah kode ataupun untuk loginnya ataupun untuk mengkoneksikan antara database dengan file exe yang ini ya, itu bisa dipahami biar nanti juga buat rekan-rekan. Kadang ini juga hal sepele tapi kadang kurang diperhatikan, sehingga kadang ada ketika foldernya dipindahkan
itu aplikasi menjadi error. Nah, error itu bisa diantisipasi dengan kita menghapus config-nya lalu kita arahkan kembali aplikasi menuju database yang sudah kita input sebelumnya. Kadang-kadang ini juga ya karena permasalahannya adalah rata-rata pindah folder ataupun si laptopnya itu diinstal baru ataupun di copy pastekan ke laptop yang baru. Itu permasalahannya biasanya yang terjadi. Terus kemudian saya sedikit juga mengingatkan karena juga ini hal yang penting dan harus diperhatikan oleh rekan-rekan operator terkait dengan anggaran kas. Nah, ini anggaran kas desa karena di ketentuan di Permendagri 20 tahun 2018 anggaran kas desa ini wajib kita susun ataupun kita input di aplikasi Siskedes ya. Kalau di input di aplikasi Siskedes ini mungkin bukan suatu kewajiban tapi memang ini ada di menunya, kebetulan ada di sistem, tapi ini menjadi kewajiban KAUR Keuangan untuk menyusun rencana anggaran kas. Nah, itu adalah menjadi kewajiban KAUR Keuangan untuk menyusun rencana anggaran kas, di mana rencana anggaran kas ini digunakan sebagai rencana ataupun estimasi ya, perencanaan di mana pemerintah desa menerima dan mengeluarkan anggaran ya, Oke, kita lihat di salah satu contohnya di sini ya, kita di laporan penganggaran. Nah, ini saya pilih di salah satu desa yang sudah saya anggap komplit ya, ini sudah ada. Ini kita tinggal dipilih di menu rencana anggaran kas ya, rencana anggaran kas kita cetak. Nah, ini dia sudah terisi dari mulai pendapatan sampai ke pembiayaan, karena di struktur APBDes itu adalah mulai dari pendapatan sampai pembiayaan. Di sini sudah diinput dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember ya, atau dalam artian 1 tahun anggaran. Kapan anggaran tersebut diterimakan dan kapan anggaran tersebut dikeluarkan. Di sini sudah ada, sudah terisi. Kita ambil salah satu contoh. Ini untuk bagi hasil BUMDes oleh Desa Selasari ya, Desa Selasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Perencanaan penerimaan BUMDes itu direncanakan akan diterima di bulan Februari. Ya, bulan Februari. Kemudian ya itu salah satu bentuk penerimaannya ya. Ini akan diterimakan di bulan Februari. Oh iya, saya mohon maaf lupa karena di sini ada dua baris bulan, satu dari Januari sampai Juni ini semester 1, kemudian Juli sampai Desember. Jadi untuk semester 2. Jadi untuk dari bagi hasil BUMDes itu akan diterimakan di bulan Agustus. Kebetulan hari ini bulan Agustus ya. Ini akan diterimakannya hanya 1 kali. Jadi dari bagi hasil BUMDes itu Desa Selasari ini akan menerima 1 kali dalam 1 tahun ya. Seharusnya ini bisa diharapkan sih BUMDes lebih berdaya lagi dan lebih banyak kontribusi kepada penerimaan asli desa. Kemudian untuk di salah satu belanja ya, ini ada, dan yang paling mudah aja ya, contohnya ini ada belanja pegawai. Kita ambilkan salah satu contohnya adalah belanja penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa ataupun siltap. Di sini dalam 1 tahun akan diterimakan sebesar 36 juta, artinya dalam 1 bulan akan diterima 3 juta, dan ini
pastinya akan keluarnya per bulan ya untuk sultab ini dimakan selama 12 bulan dalam 1 tahun nih, dia langsung dibagi per bulan saja, jadi tidak di-split per eh, per penerimaan anggaran ya, tidak di-split per penerimaan anggaran tapi langsung diatur untuk belanja sultab kepala desa ini akan dibayarkan tiap bulan, ini akan dikeluarkan di dalam belanja tiap bulan. Itu salah satu contoh untuk yang rencana anggaran kasnya sudah dilakukan penginputan ataupun sudah diinput. Berarti untuk kaum keuangannya dia sudah bekerja secara maksimal ya. Ini kalau sudah menginput hak desa ini sudah dilaksanakan penginputan, berarti kaum keuangannya sudah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Oke, untuk berikutnya akan saya bandingkan juga terkait dengan laporan yang lainnya. Ini ada laporan rencana kegiatan dan anggaran ataupun RKA. Kita lihat juga apakah ini juga sudah terisi atau belum ya untuk RKA-nya. Nah, ini RKA-nya sudah diisi. Dia kalau sudah diisi dia akan muncul ya menunya, bukan outputnya, akan muncul reportnya ini. Nah, kapan diterimakan dan kapan dikeluarkannya ini ya, untuk pengeluarannya, waktu pelaksananya kapan. Oke. Kemudian ada juga DPA ini. Nah, DPA kita lihat ini di tahun ke berapa, tahun ke-1 ya. Oke. Di tahun ke-6 karena kemarin. Nah, kita lihat semuanya. Artinya apa ini? Tidak ada. Oke. Nah, permasalahannya di mana? Oke. Kita lihat. Kita lihat di sisi laporan perencanaannya. Ada tidak di input ataupun tidak. Nah, tahun RKP-nya tahun 1 tidak ada, tahun 2 tidak ada, tahun 3 tidak ada, tahun 4 juga sama. Kita lihat. Oke. Oke, laporan RKP tahunan juga tidak ada. Ya, kita pastikan saja semuanya. Oke, sangat lucu ya. Tidak ada, sama, ini juga tidak ada. Oke, kita lihat laporan LPJM-nya juga tidak ada, laporan visi dan misi juga tidak ada. Artinya bahwasannya perencanaannya tidak dilakukan penginputan, sehingga dokumen yang seharusnya ada di desa itu harus sudah terisi. Oke, kita bandingkan dengan desa yang sudah melakukan penginputan perencanaan. Oke, kita lihat satu contoh, mudah-mudahan ini juga ada. Mudah-mudahan kita lihat saja. Ini saya contohkan, ada desa di wilayah Kecamatan Bogor, nama desanya Desa Rumandala. Oke. Baik. Ya, kita proses. Oke, saya mohon maaf, harusnya bukan ekspor tapi impor. Ya. Baik, kita lihat. Ya. Oke, kita load. Ini ada. Ya. Oke, ini sudah ekspor, lalu kita ekspor lagi juga, impor lagi juga APBDes-nya, perannya. Jadi kita bisa membandingkan mana desa yang sudah diinput ataupun yang belum dan dampaknya seperti apa. Ya. Nah, mohon maaf. Ya. Oke. Ya, ekspor impor aja, saya sengaja menggunakan aplikasinya yang berbasis plan ya, biar mudah, karena ya, kalau
mengganggu database yang sudah diinput oleh rekan-rekan di desa. Jadi mudah-mudahan di sistem online juga ini sudah diinput ya, mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan sudah ada datanya diinput untuk yang sistem perencanaannya, karena ini di offline dia tidak mendapatkan data yang diinginkan di laporan perencanaan. Kita buktikan saja di sini rekan-rekan, kita ambil salah satu contoh tadi desa yang tidak melakukan penginputan di perencanaan dan desa yang melakukan penginputan di perencanaan. Kita lihat apakah reportnya dia muncul atau tidak. Setelah saya checklist saja, kita ambil untuk yang anggaran resminya saja. Pertama untuk rencana kegiatan anggaran, dia RKI pasti muncul karena di kegiatan di penganggaran dia sudah dilakukan penginputan. Tapi kalau di perencanaan dia tidak dilaksanakan penginputan, dilakukan penginputan, maka dokumen pelaksanaan anggaran atau rencana kegiatan desa tidak akan muncul. Tapi untuk ini mudah-mudahan ada ya. Ini kalau nggak salah di tahun ke-6. Nah, yang DP ini muncul ya. DPA-nya dia ada. Muncul DPA-nya untuk semua bidang APBDes. Ya. Ini misalkan satu contoh pembinaan RW, ya, volumenya 1 tahun, jumlah biayanya 38.900, kemudian jumlah berapa, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, sasaran ARTM-nya berapa, dan pelaksana kegiatan anggarannya siapa. Itu kan ini akan muncul secara otomatis kalau memang dia diinput di perencanaannya. Nah, ini dia ada muncul BPA-nya, jadi bisa kelihatan dokumen mana yang diisi ya. Nah, ini baru satu yang diisi, yang tahun keduanya, tahun ketiganya tidak ada, tahun keempatnya juga tidak ada, tahun kelimanya dia tidak diinput, tahun keenam juga dia belum diinput. Oke, jadi ini baru di tahun ke-1 ya inputnya, yang tahun ke-1 untuk DPA-nya. Tapi ini saya kira sudah selesai, sudah sampai ke bidang bidang pemberdayaan masyarakat, sudah dilakukan penginputan di perencanaan. Nih, jadi saya ingatkan kembali bahwasannya untuk BPA ini supaya ada reportnya muncul adalah ketika kita melakukan penginputan di perencanaan. Tentunya untuk apresiasi juga ini harus dicek juga apakah bisa atau tidak. Oh, alhamdulillah ini sudah diisi juga oleh rekan dari operator teknis gugur, meskipun ini belum selesai ya. Saya anggap ini belum selesai karena belum semua bidang yang ada di dalam APBD dilakukan penginputan rencana anggaran kas. Oke, kita ambil lagi satu sampling. Ini sampling lagi, saya akan imporkan satu RHB lagi. Kebetulan saya juga ini menggunakan akun admin kabupaten. Kita lihat apakah dia rak desanya diinput atau tidak. Oke, nah ini ada satu contoh, kita lihat ya. Kalau tadi yang pertama adalah rak desanya dia sudah diisi, tapi untuk DPA-nya tidak bisa ditampilkan karena memang di dokumen perencanaannya tidak dilakukan penginputan. Oke, ini untuk salah satu desa, Kecamatan Parigi ke Desa Parigi ya. Ini dia rak desanya ada tidak? Kalau ada berarti kaur keuangannya sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya ya, sudah melaksanakan tupoksinya. Kalau tidak berarti masih malas-malasan juga kayaknya. Oke, alhamdulillah ini juga sudah ada ya, sampai berapa halaman kebetulan. Oke, sampai 18 halaman, artinya ini penginputan rak desanya sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ini sudah sampai ke
pembiayaan, penginputan pembiayaan. Tapi untuk RK-nya ada atau tidak, kita lihat. Oke, alhamdulillah ini juga RK-nya ada sampai 51 halaman, artinya penginputan kegiatan di anggaran itu sudah selesai dilaksanakan. Ini untuk RK ini supaya reportnya muncul itu diinput di menu kegiatan. Nah, menu kegiatan di sini. Jadi dia sampai bidang, subbidang, kemudian kegiatan, lalu ada paket kegiatan. Sampai ke paket kegiatannya dilakukan penginputan. Ini wajib hukumnya supaya RKA-nya ketika ditampilkan reportnya dia akan ada ataupun muncul ya. Kemudian juga kalau untuk apa ya, untuk menampilkan laporan laporan DPA ini ya, laporan DPA. Oke, kita lihat. Nah, satu DPA-nya diinput atau tidak. Oke, sudah jelas tidak dilakukan penginputan, berarti seluruh perencanaannya belum menyetorkan RKP yang sudah ditetapkan ke operator SISKEDES untuk dilakukan penginputan perencanaan, sehingga DPA ataupun dokumen pelaksanaan anggaran atau rencana kegiatan desa ini tidak bisa dimunculkan ataupun tidak bisa ditampilkan reportnya. Oke. Jadi ini harus diinput di data entry perencanaan, kemudian dari mulai di data isi data umum desanya, kemudian visi misinya dia diinput, kemudian RPJM juga ini harus dilakukan penginputan. Jadi sehingga ketika diminta oleh pemerintah supradesa tentang terkait dengan DPA ini ya, itu sudah tersedia, jadi tidak perlu kita melakukan input ulang dari manual. Ini lebih baik harus diperhatikan juga oleh rekan-rekan operator di desa ya, dipastikan biar semua menu-menu ini bisa ditampilkan dan dicetak. Nah, jadi semuanya dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa itu sudah bisa dilakukan secara by system. Itu jangan kembali lagi kita ke zaman batu, kembali ke penggunaan manual lagi, meskipun tidak kita nafikan bahwa penggunaan manual juga ini terkadang sangat dibutuhkan oleh semua kalangan. Oke, selanjutnya mungkin mudah-mudahan itu juga memberikan penjelasan buat rekan-rekan di desa. Kemudian untuk selanjutnya ini kadang juga kita kurang perhatikan ya, ini ada terkait dengan tentang aplikasi ya. Oke. Nah, di sini dijelaskan sistem informasi keuangan desa dikembangkan oleh BPKP, ya, kemudian juga ada Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri ya. Dan ini aktifnya tanggal berapa? Ya, 5 Mei 2020. Ini juga saya sudah melakukan beberapa kali update yang sebelumnya adalah per bulan Desember kalau nggak salah di bulan November Desemberan lah untuk yang versi 202 itu. Kemudian kemarin saya terakhir melakukan updating ini, jadi kita sudah tahu ya apakah aplikasi kita ini sudah update atau belum. Jadi kita bisa lihat di sini di menu help tentang aplikasi ya. Aplikasi update-nya di sini saya melakukan aplikasi update ini tanggal 15 Juni 2020 ya. Itu dimana aplikasi ini sudah memunculkan laporan belanja tidak terduga. Nah, ini yang sebelumnya di video sebelumnya saya pernah meng-share terkait dengan melakukan updating ataupun pembaruan dari aplikasi SISKEDES ini supaya untuk laporan BTT ataupun belanja tidak terduga ini dia terakomodir di dalam sistem yang sebelumnya itu memang tidak ada. Oke, gitu mungkin rekan-rekan para operator SISKEDES ataupun para penggiat desa ataupun para pemerhati desa, terutama para pejuang desa dan
yang concern dengan desa. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat ya, bisa memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan desa di desanya masing-masing ya. Oke, dan tentunya mungkin kalau memang channel ini sangat berguna dan bermanfaat bagi rekan-rekan, silakan bisa di like, komen ya, di share ataupun bahkan di subscribe, biar nanti kedepannya saya juga bisa men-share konten-konten lain yang bermanfaat lainnya gitu maksudnya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami terkait dengan tutorial pada malam ini. Oke, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Salahnya itu dari saya sendiri yang memang kurang mahir ataupun kurang deskriptif terkait dengan penjelasan video ini. Saya mohon maaf, itu salahnya dari saya, dan yang betulnya ataupun yang benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi, terima kasih juga sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk selalu dibagikan video ini, dan sekali lagi satu lagi adalah jangan lupa untuk bahagia, terutama bagi rekan-rekan yang sudah cair sirekap dan TPA APD-nya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.